Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memberikan materi tentang aplikasi prolog sederhana yang kami buat untuk memodelkan kasus diagnosis dan perawatan pasien di rumah sakit. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Windy dengan NPM 112202124 sebagai pemateri 1. Yang kedua, Siti Hapipah dengan NPM 112202122 sebagai pemateri 2. Yang ketiga, Zulfa Nurjanah dengan NPM 112200090 sebagai pemateri 3. Yang terakhir, saya sendiri, Linda Nurul Farida dengan NPM 112200123 sebagai moderator. Berikutnya, pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ada penjelasan SWI prolog, yang kedua, studi kasus, yang ketiga, demo aplikasi. Baik, selanjutnya pembahasan pertama yang akan kami sampaikan mengenai penjelasan SWI prolog yang akan disampaikan oleh Zulfa Nurjana sebagai pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian prolog. Prolog adalah kependekan dari Programming in Logic, yang berarti bahasa pemrograman logika atau bahasa pemrograman prosedural. Namanya diambil dari bahasa Prancis, Programmation in Logic. Bahasa ini diciptakan oleh Alain Kolmeraver dan Robert Kowalski sekitar tahun 1972. Pemrograman prolog menggunakan bahasa deklaratif, di mana pemrogram memberi fakta dan aturan untuk selanjutnya diselesaikan oleh prolog secara deduktif sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Pemrograman prolog berbeda dengan bahasa prosedural seperti Pascal, Fortran, C atau yang sejenisnya, di mana programmer memberi perintah untuk menyelesaikan masalah langkah demi langkah, sehingga disebut programming with assignment. Di samping itu, berbeda dengan pemrograman fungsional, pemrograman logika ini menggunakan relasi bukan fungsi sehingga sangat sesuai untuk implementasi sistem pakar atau expert system. Selanjutnya ada bahasa pemrograman prolog biasa diterapkan dalam 3 hal, yaitu 1. Sistem pakar atau expert system. Program menggunakan teknik pengambilan kesimpulan dari data-data yang didapat, layaknya seorang ahli. Contohnya, mendiagnosa penyakit. 2. Pragolahan bahasa alami atau natural language processing. Program dibuat agar pemakai dapat berkomunikasi dengan komputer dalam bahasa manusia sehari-hari, layaknya penerjemah. 3. Belajar atau learning. Program belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan, dari pengamatan atau dari hal-hal yang pernah diminta untuk dilakukan. Selanjutnya, dalam bahasa pemrograman prolog dikenal beberapa istilah atau pengertian, yaitu ada 5. 1. Fakta adalah suatu kenyataan atau kebenaran yang diketahui dan menyatakan relasi antara dua objek atau lebih. Fakta juga dapat berisi sifat suatu objek. 2. Atruan. Atruan merupakan logika yang dirumuskan dalam bentuk relasi, sebab akibat, dan hubungan implikasi. 3. Klausa adalah suatu ungkapan atau susunan kata yang di dalam prolog dapat berupa fakta atau aturan. 4. Relasi adalah tabel dengan n buah kolom dan terdiri dari beberapa baris, fakta maupun aturan. 5. Variabel argumen. Suatu predikat dapat berupa konstanta, variabel, atau objek lain.
Setiap argumen dalam prolog biasa disebut term. Selanjutnya, pembahasan studi kasus yang akan disampaikan oleh Siti Hafifah sebagai pemateri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang FOL, First Order Logic, atau logika predikat kasus dunia nyata di rumah sakit. Untuk predikatnya, manusia dalam kurung Ucup, manusia dalam kurung Tio, manusia dalam kurung Toto, manusia dalam kurung Ridwan, manusia dalam kurung Berry, manusia dalam kurung Rival, penyakit dalam kurung batuk, penyakit dalam kurung flu, penyakit dalam kurung diabetes. Untuk faktanya, ada pasien dalam kurung Ucup batuk, pasien dalam kurung Tio flu, pasien dalam kurung Toto diabetes, dokter dalam kurung Ridwan batuk, dokter dalam kurung Berry flu, dokter dalam kurung Rival diabetes, obat dalam kurung anti-tusif batuk, obat dalam kurung paracetamol flu, obat dalam kurung insulin diabetes. Untuk aturannya, nomor 1 ada pasien yang menderita penyakit tertentu berarti dia sakit penyakit itu. Untuk semua X dan semua Y dalam kurung pasien X, Y, maka sakit X, Y. Untuk kedua, ada dokter yang menangani penyakit Y merawat pasien dengan penyakit Y. Untuk setiap D, setiap P, dan setiap Y dalam kurung dokter D, Y, dan pasien dalam kurung P, Y, maka perawatan dalam kurung D, P. Untuk yang ketiga, obat untuk penyakit Y diberikan pada pasien dengan penyakit Y sebagai terapi. Untuk setiap O, setiap P, setiap Y dalam kurung obat dalam kurung O, Y, dan pasien dalam kurung P, Y, maka terapi dalam kurung O, P. Dan yang keempat, dokter spesialis untuk penyakit Y. Untuk setiap D dan setiap Y dalam kurung dokter dalam kurung D, Y, maka dokter spesialis dalam kurung D, Y. Selanjutnya, contoh substitusi instansiasi fakta. Yang pertama, sakit dalam kurung pasien penyakit, maka pasien dalam kurung pasien penyakit. Selanjutnya ada perawatan dalam kurung dokter pasien, maka dokter dalam kurung dokter penyakit, pasien dalam kurung pasien penyakit. Lalu ada terapi dalam kurung obat pasien, maka obat dalam kurung obat penyakit, pasien dalam kurung pasien penyakit. Dan dokter spesialis dalam kurung dokter penyakit, maka dokter dalam kurung dokter penyakit. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Berikutnya, pembahasan demo aplikasi yang akan disampaikan oleh Windy sebagai pemateri. Baik, pada kesempatan ini saya akan mendemokan aplikasi prolog sederhana yang kami buat. Aplikasi ini memodelkan data pasien, dokter, penyakit, dan obat, serta aturan-aturan untuk diagnosis dan perawatan. Berikut data yang kami masukkan ke dalam basis pengetahuan. Ada 6 manusia, pasien, dokter, obat yang diberikan. Di mana manusia ada 6 orang, pasiennya ada 3, dokter ada 3, dan obat ada 3. Untuk
manusianya yaitu ujuk, kuat, total, hubungan diri dan derita. Penyakit yang tercatat ada 3, batuk, flu, dan diabetes. Pasiennya ada 3, ujuk, menderita batuk, yang menderita flu, dan total menderita diabetes. Dokternya Ridwan menangani batuk, Dr. Berry menangani flu, Dr. Rifa menangani diabetes. Obat yang diberikan yaitu antitusif untuk batuk, dan paracetamol untuk flu, dan insulin untuk diabetes. Kemudian kami membuat beberapa aturan yang dimana kita bisa mengetahui penyakit yang menderita pasien, terus mengetahui dokter yang merawat pasien sesuai penyakitnya. Kemudian kita bisa mengetahui terapi obat apa yang sesuai dengan penyakit pasien. Kemudian kita bisa mengetahui dokter spesialis penyakit pasien. Pasien dengan ujuk, artinya pasien yang sakit batuk adalah ujuk. Dan yang kedua yaitu perawatan dokter kepada pasien dalam hal pasien batuk. Maksudnya yaitu Dr. Ridwan dengan pasien ujuk, artinya pasien batuk itu adalah ujuk yang dirawat oleh dokter. Yang ketiga adalah terapi obat pasien batuk, yang dimana obatnya obat antitusif dengan pasien ujuk, yaitu pasien batuk adalah ujuk diberikan obat antitusif. Yang keempat yaitu dokter spesialis, yaitu dokter batuk, dokter Ridwan. Ini dokter spesialis untuk batuk adalah dokter Ridwan. Demikian dikasih lalu yang saya dapat sampaikan. Dikasih lalu ini dapat membantu kita memahami hubungan antara data dan aturan logis dalam sistem kesehatan sederhana. Baik, itulah materi-materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya adalah kesimpulan yang akan saya sampaikan. Prolog merupakan singkatan dari Programming in Logik, yaitu pemrograman dalam logika. Prolog memungkinkan pemrograman untuk menyatakan logika program mereka dalam bentuk aturan dan fakta. Pada dasarnya, prolog beroperasi dengan menggunakan pernyataan logika dan inferensi logika untuk memecahkan masalah. Program dalam prolog terdiri dari himpunan aturan dan fakta. Aturan-aturan ini mendefinisikan hubungan logis antara fakta-fakta yang diberikan. Kemudian prolog dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau mencari solusi terhadap aturan dan fakta yang ada.
Dalam prolog, program dieksekusi dengan mengajukan pertanyaan ke basis pengetahuan, dan prolog akan mencari jawaban yang memenuhi syarat berdasarkan aturan dan fakta yang telah diberikan. Prolog menggunakan algoritma pencarian khusus yang disebut pencarian backtracking untuk mencari solusi yang memenuhi semua batasan-batasan yang diberikan. Baik, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan juga kesalahan dari kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.